Videobook, mata pelajaran penjaskes dengan materi atletik lompat jangkit. Tujuan lompat jangkit. Menurut IAAF, tujuan dalam lompat jangkit adalah untuk jangkau jarak lompat horizontal sejauh mungkin dengan menggunakan 3 lompatan berturut-turut. Meskipun ada kesamaan antara beberapa gerakan dalam lompat jangkit dengan lompat jauh, lompat jangkit adalah gerakan lompatan yang memiliki gerakan kompleks secara teknik, serta menuntut ketangkasan tambahan. Lebih lagi, ada korelasi antara prestasi lompatan jangkit dengan prestasi lompatan jauh. Sejarah lompat jangkit. Olahraga Olimpiade jangkit adalah salah satu olahraga yang dipertimbangkan dalam Olimpiade modern pertama di Yunani pada tahun 1896 dan dimenangkan oleh James Canal. Olahraga lompat jangkit terinspirasi dari salah satu jenis olahraga lompat sejak zaman Yunani kuno, di mana sang pelompat akan melakukan beberapa kali lompatan sebelum lompatan terakhir. Akan tetapi tidak diketahui secara pasti berapa banyaknya lompatan yang dilakukan oleh atlet pada saat itu, serta peraturan dalam pertandingan tersebut. Dalam mitologi Irlandia, lompat jangkit telah diperlombakan dalam pertandingan Irlandia kuno bernama Tailteann Game pada awal 1829 sebelum Masehi. Jika Olimpiade modern pertama lompat jangkit hanya diikuti oleh atlet laki-laki saja, namun pada tahun 1996, atlet perempuan akhirnya bisa mengikuti kejuaraan lompat jangkit dalam Olimpiade Atlanta. Teknik lompat jangkit. Seluruh teknik dasar lompat jangkit diurutkan menjadi tahapan-tahapan sebagai berikut ini. Lari awalan atau approach, lompat pertama, jingkat atau hop, lompat kedua, langkah atau step, lompat ketiga, lompat atau jump. Lari awalan. Awalan dalam lompat jangkit sangat penting karena sangat dipengaruhi terhadap tahapan selanjutnya. Menurut IAAF, tujuan awalan lompat jangkit sebagai berikut. Tujuan dari awalan adalah untuk mencapai kecepatan maksimum dan sebagai persiapan untuk menumpu pada saat jingkat atau hop. Panjang lari awalan yang digunakan oleh pelompat tergantung pada kemampuan tiap individu pelompat untuk melakukan lari awalan sebagai tahapan akselerasi. Pelompat yang mencapai puncak kecepatan larinya akan membutuhkan suatu lari awalan yang lebih pendek daripada mereka yang memiliki kecepatan lari awalan dengan akselerasi lebih lambat. Para pelompat yang memiliki kemampuan yang baik biasanya akan menggunakan awalan dengan jarak 35 sampai dengan 40 meter atau 18 sampai dengan 23 langkah lari. Sedangkan pelompat yang memiliki kemampuan yang kurang begitu baik biasanya akan menggunakan lari awalan yang lebih pendek. Jingkat atau hop. Tahapan hop merupakan gerakan awalan dari tahapan lompatan jangkit. Menurut IAAF, hop lompatan jangkit sebagai berikut. Gerakan hop adalah gerakan 2 kali menumpu kaki yang sama dengan tidak menghambat kecepatan lari atau awalan. Supaya lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Perubahan kecepatan yaitu teknik kaki ke arah depan dan ke atas yang digerakkan oleh kaki tumpu. Perubahan gerakan cenderung ke arah depan, tidak ke atas. Setelah menumpu, kaki menekan, mengkais dengan tenaga penuh sehingga kaki hampir sejajar dengan tanah. Sebelum mendarat, kaki tumpu harus digerakkan ke depan, sedangkan kaki yang satu tergantung bebas di belakang titik pusat berat badan. Saat kaki tumpu menumpu, tumit lebih dahulu menyentuh tanah. Tumit berada di depan titik pusat berat badan. Saat melayang, punggung diusahakan tegak, tidak condong. Selanjutnya yang ketiga adalah langkah atau step. Menurut IAAF, gerakan langkah step dalam lompat jangkit sebagai berikut. Gerakan tumpuan yang ketiga dilakukan setelah gerakan tumpuan kaki yang sama. Gerakan ini bertujuan mengubah kecepatan ke arah gerakan step untuk menjaga gerakan mendarat sebanyak mungkin dan mengangkat beban badan ke arah lompatan atau jump. Fase kedua dalam lompatan jangkit dimulai ketika kaki take off menyentuh tanah. Tungkai take off harus dalam keadaan lurus dengan paha tungkai pendorong tetap berada di bawah garis paralel dengan tanah. Ketika pelompat lepas dari tanah, tungkai take off tetap lurus di belakang titik berat badannya.
dengan betis tetap hampir paralel dengan tanah. Pada waktu yang bersamaan, tungkai yang berlawanan mendorong sampai setinggi panggul di mana tetap dipertahankan sampai mid-flight. Selama fase step, sudut lutut tidak lebih dari 90 derajat. Ketika pelompat mulai turun, tungkai pendorong lurus dengan ankle fleksi atau memperpanjang tuas dan kaki bebas melakukan gerakan mengkais ke bawah untuk melakukan transisi dengan cepat ke fase ketiga. Selama fase step, pelompat konsentrasi pada langkah step sejauh mungkin. Hal ini biasanya merupakan fase terlemah karena menuntut pelompat memiliki koordinasi yang baik dan memerlukan latihan yang khusus. Tujuan gerakan langkah dalam bertolak pada tahap gerakan langkah atau step adalah untuk menunjang tolakan. Pilihannya, apakah gerakan satu lengan atau menggunakan dua lengan tergantung lamanya tahapan melayang itu sendiri. Yang terakhir adalah lompat atau jump. Fase ketiga dan terakhir dalam lompatan jangkit, yaitu lompatan panjang yang diawali dengan lompatan dan bukan lari. Tungkai take off diluruskan dengan kuat selama kontak dengan tanah, dengan paha kaki dari tungkai bebas berada pada ketinggian pinggang. Lengan mendorong ke depan dan ke atas, dan melakukan blok selama beberapa saat ketika tangan berada pada ketinggian muka. Togok harus dipertahankan, tegak dan dagu di atas dengan mata diarahkan ke pit. Ketika berada di udara, tungkai bergerak di posisi menggunakan dengan kedua paha berada di bawah togok. Lutut bengkok mendekati 90 derajat. Kedua lengan diluruskan ke atas untuk memperlambat rotasi dengan kedua tangan mengarah ke langit atau ke atas. Posisi ini dipertahankan sampai pada titik puncak ketinggian. Kedua lengan kemudian mendorong ke depan, ke bawah, dan belakang pada saat tungkai diayunkan serentak ke depan, paha diangkat sejajar dengan tanah. Lutut tetap bengkok untuk memperoleh keuntungan tuas yang lebih pendek. Ketika paha berada pada posisi paralel, tungkai diluruskan cepat dan ankle fleksi dan posisi jari kaki menghadap ke atas. Pelompat mempertahankan posisi ini sampai tumitnya menyentuh pasir. Ketika lutut benar-benar berada dalam posisi akan menyentuh pasir, maka panggul naik. Tujuan gerakan ini dari tahapan gerakan lompat atau jump adalah sama seperti pada lompat jauh, yaitu memperoleh jarak horizontal yang terbaik. Lapangan lompat jangkit. Sekalian amati pada gambar berikut. Adapun ukuran lapangan dalam lompat jangkit sebagai berikut. Lapangan untuk lompat jangkit, panjang lintasan awal minimal 40 meter. Diukur dari balok tumpu lompat jauh. Lebar lintasan lompat 1,22 meter. Jarak balok tumpu lompat jangkit berjarak 11 meter untuk putri dan 13 meter untuk putra. Panjang balok tumpu 1 meter dengan lebar 20 cm. Daerah pendaratan atau bak pasir berukuran 7 sampai dengan 9 meter dan lebar 2,75 meter. Peraturan lompat jangkit. Ada beberapa peraturan dalam lompat jangkit, yaitu sebagai berikut. Melompat sebelum balok tumpuan tetap sah. Pada tolakan kaki pertama harus mendarat pada kaki yang lain. Pada tolakan kedua harus mendarat pada kaki yang lain juga. Bila pelompat sedang melakukan lompatan dan menyentuh tanah dengan kaki ayun, hal ini dianggap melanggar. Biasanya diberikan giliran melompat 1,5 menit sampai dengan 2 menit. Pengukuran dalam lompat jangkit dilakukan oleh juri pengukur, biasanya berjumlah 2 orang. Peralatan lompat jangkit. Dalam olahraga ini pastinya juga diperlukan peralatan-peralatan penting lainnya selain kostum atlet. Berikut ini beberapa peralatan yang dipakai dalam pertandingan lompat jangkit. Pertama, lapangan lompat jangkit. Yang kedua, peluit untuk aba-aba. Yang tiga, pengeras suara untuk memanggil atlet dan juga mengumumkan hasil lompatan. Yang keempat, alat pengukur lompatan. Yang kelima, kamera pemantau lompatan. Yang keenam, alat pengukur kecepatan angin. Yang ketujuh, alat untuk meratakan pasir. Dan yang terakhir adalah bendera juri. Selanjutnya kita masuk ke dalam latihan soal. Nomor 1. Nomor lompat yang melibatkan 3 gerakan yang dilakukan secara berurutan dan menjadi satu kesatuan adalah titik. A. Lompat jangkit.
B. Lompat jauh, B. Lompat tinggi, dan D. Lompat galah. Nomor 2. Di bawah ini terdiri dari 3 urutan gerakan lompat jangkit kecuali A. Gerakan berjingkat, B. Gerakan melangkah, C. Gerakan melompat, dan D. Gerakan berjalan. Yang ketiga, dalam melakukan lompat jangkit, komponen yang paling dibutuhkan adalah A. Kecepatan dan kelenturan, B. Daya tahan dan kelincahan, C. Keseimbangan dan koordinasi, dan D. Koordinasi dan daya tahan. Nomor 4. Bentuk lapangan lompat jangkit sama dengan lapangan A. Lompat galah, B. Lompat tinggi, C. Lompat jauh, D. Lempar cakram. Nomor 5. Menolak dengan cepat sambil mengayunkan paha kaki bebas ke posisi horizontal agar lompatannya jauh saat melayang dengan teknik melangkah dan mendaratlah dengan mengangkat lengan ke depan atas adalah gerakan A. Tolakan pada waktu berjingkat, B. Tolakan pada waktu melangkah, C. Tolakan pada waktu berjalan, dan D. Tolakan pada waktu melompat. Demikianlah video book mata pelajaran Penjaskes dengan materi atletik lompat jangkit. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.